Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Garimadudin, mahasiswa dari program studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Dalam kesempatan kali ini, saya membuat suatu video yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen record yang diberikan oleh dosen pengampu saya yang terhormat Bapak Muhammad Rosyan Hendrawan. Kebetulan saya mendapat bagian untuk mengulas tentang memori organisasi dan konteks sosioteknis. Sebelum kita belajar bersama lebih jauh mengenai apa sih organisasi dan konteks sosioteknis itu, rasanya saya kurang dapat feel-nya deh ketika saya ngobrol sendiri di depan kamera seperti saat ini. Saya tuh tipikal orang yang butuh suatu pantikan agar bisa ngobrol enak gitu. Kebetulan saya punya teman yang sama-sama bergerak dalam bisnis UMKM. Nah, bagaimana kalau saya berkolaborasi dan mengajak salah satu teman saya tersebut untuk membahas tentang bagaimana sih manajemen record berfungsi dalam pengembangan bisnis UMKM, dan juga bagaimana sih organisasi dan konteks sosioteknis berfungsi dalam bisnis UMKM tersebut. Penasaran? Mari kita simak video berikut. Nah, seperti dalam video sebelumnya, saya kan sudah berjanji untuk bertemu dengan teman saya membahas tentang memori organisasi dan konteks sosioteknis dalam pengembangan manajemen record bisnis UMKM. Nah, sebelum kita berbicara atau ngobrol jauh dengan teman saya, tolong perkenalkan nama teman saya ini siapa dan secara singkat lah apa bisnis UMKM yang dijalankan. Monggo. Yang pertama, terima kasih Mas untuk waktunya yang sudah datang dan menyempatkan untuk mampir di rumah di rumah produksi saya. Jadi saya Muhammad Ridwan Nugra dari Universitas Muhammadiyah Malang untuk jurusannya kesejahteraan sosial. Jadi monggo gimana? Ini kita sistemnya ngobrol santai aja. Yang penting kita santai dan kita memahami tentang apa sih manajemen record tersebut. Nah, saya ingin bertanya kepada Mas Rivi. Sebelumnya sudah pernah tahu belum kata manajemen record itu? Kalau yang umumnya, kalau manajemen udah mengenal Mas. Kan manajemen kan pasti ada dasarnya di setiap jurusan. Tapi kalau khusus ke general ke recordnya saya belum memahami. Jadi itu kalau sepemahaman saya manajemen umum saja yang saya paham. Nah, untuk Mas Rivi sendiri ini kan sedang menjalankan suatu organisasi bisnis UMKM kan. Nah, kita akan mencoba menyambungkan tentang bagaimana peran memori organisasi bisnis UMKM-nya Mas Rivi dan konteks sosioteknis. Jadi bagaimana manajemen record itu istilahnya membantu bagaimana memudahkan Anda untuk memudahkan sampean untuk menjalankan bisnis UMKM-nya. Nah, sebelumnya saya ingin mengenalkan dikit tentang apa sih, kan sebelumnya Mas Ri belum pernah mendengar. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit lah tentang manajemen record. Nah, setiap organisasi atau institusi baik pemerintah maupun swasta maupun bisnis UMKM Mas Rivi kan pasti membutuhkan suatu arsip, ataupun suatu record. Dalam artian ini record itu merupakan suatu informasi yang terekam atau tercipta, diterima atau sengaja dibuat, dikumpulkan dan dipelihara dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional organisasi bisnis UMKM ini. Nah, sebelumnya Mas Rivi kan belum pernah
mendengar manajemen record tadi kan. Belum. Nah, tapi dalam hal ini Mas Rifki itu sudah melakukan hal tersebut loh. Maksudnya dalam recordnya ya? Iya. Oh. Mas Rifki itu sudah pernah dan sudah menjalankan, meskipun belum memahami konsep secara tekstualnya, Ya. tapi Mas Rifki sudah menjalankan itu. Secara nggak sadar itu Mas Rifki sudah melakukan itu. Nah, yang dilakukan kan pertama yang dibutuhkan itu kan adanya registrasi. Dalam organisasi Mas Rifki bisnis kan membilang kalau saat ada orang pesan, Mas Rifki gimana kan ada saat customer lah pesan, Mas saya pesan kalung. Nah, Berarti itu masuk ke tahapan registrasi ya? Iya. Tahapan awal pembeli masuk, maksudnya beli itu dalam tahap registrasi. Gitu. Itu yang dilakukan Mas Rifki itu registrasi, kayak istrinya mau pesan kalung model apa, ini kan bisa custom kan Mas ya? Iya. Bisa pesan kacamata juga atau produk dari handmade-nya Artcraft ini. Mas Rifki sudah melakukan itu. Setelah Mas Rifki sudah melakukan registrasi, Mas Rifki kan melakukan suatu produksi. Ya, produksi. Dalam produksi Mas Rifki kan tadi sudah diklasifikasikan kalau nanti ada kalung bentuk kotak, salib, bentuk bintang, bentuk pedang. Nah itu kan sudah termasuk proses klasifikasi. Dan Mas Rifki juga sudah melakukan indeks. Kalau pesanan, Mas Rifki kan juga punya buku secara sederhana, buku catatan pesanan. Nah, terus juga yang terakhir kan saat Mas Rifki melakukan pengiriman, misalnya katakanlah melalui jasa pengiriman apa, resi kan disimpan rapi oleh Mas sampean kan. Nah, itu juga salah satu bentuk manajemen record, karena manajemen record sendiri kan tentang pemahamannya itu gimana sih, kayak apa ya istilahnya, saat Anda melakukan transaksi itu tersimpan secara sistematis dan konsisten. Nah, yang penting kan konsisten itu tadi. Mas Rifki sudah selama menjalankan bisnis ini pun saya sudah melakukan hal tersebut. Nah, makanya kenapa saya penasaran itu bagaimana sih manajemen record ini bergerak dalam bidang UMKM. Langsung saya menuju ke Mas Rifki. Saya ingat itu saat saya mendapatkan tugas mata kuliah tentang video ini, saya langsung terjun itu. Nah, ini membuktikan bahwa manajemen record itu sudah berjalan di masyarakat. Nah, dan tidak hanya organisasi besar saja, organisasi bisnis UMKM pun dalam skala mikro itu apabila melakukan ini tuh enak gitu, bisa berjalan secara profesional. Nah, setelah mengetahui pemahaman singkat tentang manajemen record tadi, menurut Mas Rifki ini penting tidak manajemen record dalam bisnis UMKM yang sedang jalan-jalan? Kalau melihat pemahaman dari Mas Giat tadi, sebetulnya awal saya tidak mengenal sistem record ini, jadi saya hanya mengenal manajemen. Dari pemahaman Mas tadi, sistem beberapa tahap tadi ada yang pertama kan apa Mas pertama Mas? Ada registrasi. Registrasi, terus ada klasifikasi, ada indeks kan. Jadi 3 poin ini itu saya udah merecord gitu. Jadi untuk yang awal registrasi itu saya udah alhamdulillah pelayanan dari mulai pembeli sampai admin saya itu alhamdulillah sekarang udah berjalan dengan bagus. Yang kedua klasifikasi itu kan katanya Masnya kan tadi masuk ke tahap produksi suatu produk kan. Jadi di produk saya itu di bagian produksi udah saya klasifikasi atau kategorikan dengan beberapa kategori, semisal kategori kalung, ada kalung bentuk salib, ada kalung bentuk pedang, ada kalung bentuk persegi panjang, dan masih banyak lainnya. Itu sudah saya klasifikasikan menurut bentuknya. Jadi poin 2 ini sangat membantu produksi saya, sistem ini. Kalau selanjutnya kan poin 3 ada indeks Mas ya? Iya. Apa tadi Mas indeks? Ini kan kalau itu bisa memudahkan Masnya kayak
mau dari mesin itu kan ada daftar-daftarnya. Oh. Nah itu memudahkan mesin juga kayak mau Oh, iya. mengambil ini pesanannya ini jenisnya untuk memudahkan jenis-jenisnya tadi. Oh, jadi saya udah yang tadi kan sebelumnya kan ada proses produksi. Kalau ke indeksnya saya udah buat semacam pembukaan kecil dari mulai step produksi, nanti akan ditulis di pembukaan itu. Jadi kalau semisal ada orang ngambil ke rumah produksi saya, nanti bisa enak gitu ngambil sistemnya. Maksudnya ini loh indeksnya, kategorinya ini, indeksnya ini, dan nanti kalau ada orang ngambil itu bisa langsung mempermudah proses pekerjaan produksi. Jadi poin 1, 2, 3 ini sangat berperan penting di manajemen kami, terutama teknis. Nah ini kan kita ini sama-sama bergerak di bidang UMKM ya, kita sama-sama memiliki bisnis mikro. Nah kalau kita sekarang ini kan memori organisasi dan konteks sosioteknisnya. Dalam konteks sosioteknisnya sendiri, gimana sih cara Mas Rivi untuk memahami akan kebutuhan pasar? Tentunya gini, organisasinya UMKM Mas Rivi ini kan organisasi bisnisnya itu pasti memiliki visi dan misi kan. Nah, bagaimana itu bisa mencakup kayak nilai-nilai nyawa dari bisnisnya Mas Rivi ini, kayak bagaimana sih nilai-nilainya ataupun sistemnya. Nah itu nanti kan tujuan dari dibuatnya record ini kan pasti goalnya kan kayak memudahkan secara operasional, dan pasti tujuannya kan bagaimana ini bisa menunjang ke profitnya, memudahkan saat banyak bisnisnya. Seperti contohnya gini, kalau yang saya lakukan kan di tanah tembakau. Nah kalau tembakau itu kan kita bisa tahu, oh orang ini biasanya suka rokok yang jenis ini, dia biasanya rokok jenis ini. Jadi kan saya harus memahami karakter setiap calon customer saya. Kalau misalnya tanya, Mas ada nggak tembakau yang karakternya ringan terus gini-gini kan, saya kan berusaha untuk menggali customer saya itu keinginannya seperti apa sih. Nah untuk Mas Rivi sendiri itu bagaimana menyikapi konteks sosioteknis tersebut? Jadi kalau bicara visi dan misi itu gini Mas, selama ini kan yang tema yang saya usung, maksudnya di rumah produksi saya itu kan upcycle your trash to product. Jadi bagaimana mengelola limbah kayu menjadi suatu produk yang minimalis. Jadi lebih ke wooden produknya. Kan saat ini kan banyak Mas produk-produk luar yang masuk di Indonesia. Maksudnya kan anak-anak di era sekarang atau bisa dikatakan minimalis ini, dia itu sangat dominan di produk-produknya luar, dalam stylenya itu ya? Dalam stylenya. Untuk support ke lokal produk itu dalam tanda kutip biasanya dia itu agak sedikit malu gitu. Cinta produknya Indonesia, apalagi teman sendiri. Jadi yang menjadi visi dan misi saya itu gimana sih caranya wooden kayu ini bisa dipakai menjadi fashion di era sekarang. Jadi saya membuat konsep agar aksesoris seperti kalung ini bisa menjadi relevan di era sekarang gitu. Jadi banyak ide-ide yang belum juga saya realisasikan. Yang sekarang sih masih kalung ini sama kacamata kayu. Jadi itu untuk kedepannya mungkin nanti bisa saya tambah, tapi pelan-pelan gitu Mas. Bicara tentang social teknis sistem, Li pernah menjelaskan sosioteknis sistem sebagai sikap kebiasaan orang. Dia termasuk hubungan antara orang-orang dengan nilai-nilai dan gaya perilaku. Dia juga menjelaskan sebagai struktur kayak
Intinya diidentifikasi dengan menggunakan apa ya, konsep-konsep yang disampaikan oleh organisasi tersebut. Jadi gimana sih kayak misalnya dari kalung misalnya ini itu bisa menjadikan apa ya, nilai-nilai dan gaya perilaku mereka. Jadi gimana caranya Anda tuh menanamkan nyawa dari apa yang Anda buat ini bisa kayak mengena gitu ke target customernya itu. Nah itu Mas Rifki punya ide atau apa rahasia jurus apa gitu biar bisa tercapai? Kalau masalah sosioteknis itu, kalau saya Mas ya lebih ke branding atau pengenalan produk ke, terutama sih ke teman-teman sendiri. Kalau teman-teman sendiri udah menganggap produk kita bagus, ya nggak apa-apa, dilanjut aja. Misal saya nge-branding produk ini itu di setiap event yang ada di Jombang. Event lokal dulu ya, mulai dari lokal dulu. Dari teman ke teman lah, minimal itu. Jadi saya mengenalkan produk ini dari event ke event. Jadi apa sih keunggulan produk ini. Jadi di situ saya menjelaskan ini kombinasi apa, komposisinya apa, dan seberapa minimalis dipakai di era sekarang, di fashion juga, di semua Mas, di wanita, di cowok juga pantas gitu. Jadi itu yang nambah value added produk gitu. Nah tadi kan kita sudah banyak membahas tentang Mas Rifki sudah menjalankan manajemen riset. Nah tadi kan kita cuma hanya sebatas omongan. Bagaimana kalau kita membuktikan sendiri dan kita sedikit nanti menampilkan video lah, atau kita bisa apa istilahnya jalan-jalan ke ruang produksi ini jalan-jalan bentar lah untuk mengetahui bagaimana sih Mas Rifki melakukan manajemen record yang katanya tadi Mas Rifki itu belum pernah tahu manajemen record, tapi Mas Rifki sudah menjalankan. Nah biar teman-teman percaya itu, mari kita nanti jalan-jalan bentar, boleh Mas ya? Nggak apa-apa, misal mau ke ruang produksi saya nggak apa-apa, kan ada klasifikasinya juga. Terus di ruang tengah ada tabel produksi, tabel yang katanya ada recordnya, resi dan pengiriman tadi juga ada, nggak apa-apa. Ini bisa jelaskan Mas, apa ini yang ada di tembok ini? Ini lebih ke itu Mas, lebih ke tabel pesan. Jadi kalau setiap ada pembeli, entah itu di admin atau mampir ke sini, biasanya direkap dulu di digital atau di HP. Setelah itu ditulis di sini lalu diproduksi di sana. Jadi ini buat mempermudah sistem aja, jadi gitu. Kalau ini bukti itu Mas, apa resi pengiriman. Oh, pengiriman ini. Ini bukti transaksi Anda untuk saat membeli apa bahan-bahan atau belanja kebutuhan. Jadi ini kan juga termasuk klasifikasi. Nah, iya, itu ada yang kita baca di. Ada apa tempat itunya sendiri, tempat notanya sendiri, iya. ada juga klasifikasi. Dan ini sudah urut Mas ya tanggal-tanggalnya ya? Kalau lebih urutnya sih di pembukaan nanti Mas. Oh iya, tadi kan masih random. Yang pembukaan boleh lihat kayak. Oh ini. Ini Mas. Ini kan ada klasifikasi kalung dan harga. Di sini ada price list, ada nama barang, ada keterangan. Jadi ini Mas, pertama saya buat tabel klasifikasi pesanan untuk kalung. Jadi ada nomor, terus ada nama pemesan, ini ada Mas Kier ini yang pertama. Terus ada kode, kasih kode. Terus ini ada tabel on process, ada down, ada bentuk keterangan, ada price, ada ini lunas. Jadi itu. Nah ini tabel itu. Yang terakhir nih. Jadi bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwa secara sederhana manajemen record itu sudah menyentuh dalam organisasi bisnis UMKM yang dilakukan secara mikro.
sadar tidak sadar salah satu contohnya teman saya ini sudah melakukan manajemen record. Jadi hal ini sudah suatu perkembangan yang luar biasa dalam dunia arsip maupun dunia record. Suatu hal yang istilahnya buat saya speechless lah, bahwa sampai sejauh ini kita kurang memperhatikan gitu. Secara sederhana itu ada contohnya seperti itu sih mas, menurut saya. Mungkin ada apa yang terakhir lah, closing statement dari mas. Untuk feedback saya nih mas, jadi yang pertama terima kasih udah memberikan pengetahuan dan wawasan yang sebelumnya saya belum mengenal banyak tentang sistem ini. Jadi sekarang saya sudah begitu paham tentang record, tentang rekap data, tentang bagaimana mengelola data, mengarsipkan data menjadi lebih safety gitu. Jadi dampak yang saya ambil, maksudnya ini bisa menjadi suatu record atau memorial untuk suatu saat saya menginjak umur tua. Ini loh saya punya rekor bisnis yang kayak gini, katanya gini. Pengarsipan lah ya. Pengarsipan. Jadi itu gitu. Ya, mungkin cukup sekian dari kami karena ada keterbatasan waktu dalam pengerjaan tugas ya. Jadi mungkin dapat diakhiri sekian ya obrolan kita. Mungkin bisa dilanjut di luar video ini ya Mas Dewi, diskusinya bisa dilanjut lagi. Ya terima kasih Mas Dewi atas waktunya. Makasih kopinya Mas. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.